Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video perkuliahan kita dalam pertemuan ke-8 di mata kuliah perbandingan mazhab kalam bersama saya Bismillah yang akan menemani saudara hingga akhir perkuliahan ini. Baik, kita memasuki pembahasan bagian kedua mengenai mazhab Irfan dan Sufi yang akan mengetengahkan tentang sejarah beberapa ordo sufi yang sebenarnya setelah kita bahas sebelumnya, dan ini merupakan lanjutannya. Untuk memudahkan penjelasan kita kali ini, saya telah menyiapkan presentasi yang dapat Anda saksikan. Kali ini kita akan membahas, sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah eh, pengaruh serta landasan ajaran Tariqah Qadariyah dan Naqsabandiyah. Kali ini kita akan membahas tentang tarekat yang mungkin jarang terdengar oleh masyarakat terutama di Asia Tenggara. Yang pertama kita akan membahas tentang tarekat Chistiyah. Sejarah tarekat Chistiyah. Tarekat ini didirikan oleh Mut'im ad-Din Chisti yang berkembang di wilayah Khorasan hingga ke anak benua India. Prinsip ajaran utama dari tarekat Chistiyah ini adalah mahabbah yang merupakan poros ajaran dari mereka. Kemudian tazkiyatun nafs atau penyucian diri dan pelayanan sosial serta sikap reseptif terhadap tradisi masyarakat. Nah, tarekat ini bersifat non-partisan atau menarik diri dari aktivitas politik. Nah, hal yang menarik adalah mungkin sama seperti tarekat eh, yang berkembang di Anatolia, seperti Jalaluddin Rumi, mereka menggunakan media musik atau sama sebagai salah satu cara untuk mencapai kemurnian jiwa. Nah, hal yang menarik adalah bahwa tarekat Chistiyah ini memiliki keterkaitan erat dengan tradisi penghormatan terhadap Ahlul Bait, serta menjadikan Imam Ali sebagai sentral atau figur aulia dalam silsilah utama dalam transmisi tarekatnya. Ajaran tarekat Chistiyah ini, sebagaimana tarekat Sufi yang lainnya, punya ajaran tentang ta'zim di aulia, sebagaimana tarekat Sufi yang lain. Nah, ini pokok ajaran mereka bahwa mereka mengajarkan uh, hal utama dalam proses pemurnian jiwa atau mendewasakan jiwa atau proses gnosis adalah mahabbah ilahiyah. Ini cinta cinta yang bersifat ilahiyah. Kemudian zuhud ya, sebagai kerangka utama dari tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Kemudian sama ya. Kemudian khidmah. Nah, hal yang menarik adalah bahwa tarekat Chistiyah ini menjadikan khidmah sebagai salah satu poros dari ajaran mereka. Apa itu khidmah? Ya ini melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau menarik seluruh pokok-pokok ajaran mereka ini, kita akan menemukan uh, uh, paralelitas ya ajaran mereka ini dengan 10 prinsip tasawuf yang kita bahas sebelumnya. Bahwa untuk mencapai tajrid tauhid sebenarnya seseorang itu harus punya cinta dulu sebelum seseorang itu memiliki kemampuan untuk mensucikan atau memurnikan tauhidnya, seseorang harus memiliki mahabbah dulu terhadap Tuhan. Kemudian tarkul ikhtiar atau akur ihtisab ya. Untuk mencapai kemurnian jiwa, seseorang itu harus meninggalkan asosiasi bahwa dirinya memiliki kemampuan, memiliki saham dalam perbuatan-perbuatannya. Seseorang tidak mungkin melakukan tazkiyah nafs jika masih melakukan penimbunan harta. Ya. Kenapa seseorang masih melakukan penimbunan harta, kemudian masih memiliki keterikatan yang kuat terhadap properti? Pertama kali adalah karena dia meninggalkan kasful khawatir, ya. Meninggalkan
penyingkapan terhadap lintasan-lintasan batin sehingga dia punya ketertarikan untuk melakukan penimbunan, untuk melakukan eh, apa namanya, melakukan memiliki kedekatan, ya, memiliki keterikatan dengan properti, dengan harta. Yang ini menghalangi seseorang untuk melakukan tazkiyatun nafs. Syarat salah satu-satunya syarat untuk membuat seseorang mungkin melakukan tazkiyatun nafs adalah dia harus menyingkap lintasan-lintasan batinnya terlebih dahulu, sehingga ya jiwanya tidak tertarik ke arah kecintaan terhadap dunia. Dan ini adalah syarat untuk mencapai yang namanya zuhud tadi. Nah, jadi kita punya melihat paralelitas tadi. Nah, kemudian khidmah. Apa hubungannya khidmah dengan 10 prinsip tasawuf tadi? Bahwa seseorang ya sebagai seorang salik dia harus memiliki kapasitas isar, ya, isarul isar, mendahulukan orang lain, mendahulukan eh, apa namanya, kebutuhan orang lain, yang itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan upaya khidmah, ya. Dan khidmah ini mewajibkan di dalamnya adanya pengorbanan, adanya isar tadi. Nah, ini bahwa sebenarnya secara prinsipil kita akan mengabaikan tentang mungkin ada beberapa penyimpangan dalam tasawuf, ya. Beberapa tasawuf memiliki masalah ini, tapi kita akan melihat pada pokok-pokok ajaran mereka yang punya hubungan erat, yang punya kesinambungan dengan 10 pilar tasawuf yang dijelaskan oleh Abu Ishaq Al-Kalabani. Baik, selanjutnya ada tarekat Bektasyiyah. Ya. Sejarahnya gimana? Sejarahnya begini, tarekat Bektasyiyah ini didirikan oleh Haji Bektashi Wali pada abad ke-13. Nah, ini tadi, tarekat ini merepresentasikan sinkretisme antara ajaran-ajaran Sufi dan kecenderungan pada teologi dan prinsip-prinsip dasar Syiah berupa penghormatan yang kuat terhadap Imam Ali dan Ahlul Bait sebagai poros sentral ajaran. Kalau Cistiyah tadi ya hanya secara tradisi menghubungkan ya ajaran-ajaran mereka dengan Imam Ali sebagai figur aulia dan sisilah utama transmisi mereka, tarekat Bektasyah lebih dalam lagi. Tarekat Bektasyih ini menghubungkan antara spiritualitas sufi dengan teologi Syiah Imamiyah. Artinya apa? Aulia-aulia mereka yang mungkin dalam tradisi tasawuf disebut dengan wali kutub, wali abdal, ya. Dalam tarekat Bektasyah diasosiasikan sebagai 12 imam ini tadi. Berarti bahwa mereka menganggap bahwa 12 imam ini bukan hanya representasi otoritas teologis saja, tapi representasi otoritas spiritual yang mendalam, yang setara sifatnya dengan uh, posisinya, ya, pengaruhnya ya terhadap perkembangan rohani seorang salik. Ya. Artinya posisinya memiliki uh, kedudukan khusus secara spiritual yang melampaui semua pandangan teologis. Di mana tarekat ini berkembang? Tarekat ini berkembang di Anatolia dan Balkan yang merupakan wilayah Ottoman. Nah, ini hal yang menarik bahwa pasukan khusus Janissary Turki Ottoman, ya, kita akan sedikit kilas balik bahwa pasukan khusus Janissary ini berdasarkan rumor yang berkembang dalam buku-buku sejarah bahwa mereka ini adalah para budak, ya, atau anak-anak ya dari wilayah-wilayah yang ditundukkan seperti Armenia, wilayah-wilayah Kristen, wilayah-wilayah ya non Muslim, kemudian dikumpulkan, dibesarkan dalam pola pendidikan Janissary, kemudian mereka besar menjadi pasukan khusus Janissary. Dan ajaran khusus yang diajarkan dalam pasukan Janissary ini adalah ajaran dari tarekat Bektashi. Jadi pasukan khusus Ottoman itu adalah pasukan khusus yang memiliki pandangan, memiliki praktek rohani, memiliki praktek keagamaan yang diasosiasikan atau terkait secara khusus atau memang besar dalam tradisi tarekat Bektashi.
Artinya hal menarik bahwa Turki Ottoman ini walaupun eh, dia adalah kerajaan Sunni atau dinasti Sunni, tapi memberikan ruang bagi tarekat-tarekat yang memiliki ya, tendensi kesyiaan untuk berkembang di wilayahnya. Bahkan pasukan khusus Janisarinya ini adalah para penganut tarekat Bektashi yang secara langsung bisa kita katakan bahwa mereka ini pengikut Syiah Imamiyah yang mungkin lebih bersifat spiritual, yang bersifat tarekat, ya, bukan yang bersifat apa teologis. Oke, ajaran tarekat Bektasyah memiliki struktur inisiasi yang tertutup dan ajaran simbolisme yang kuat. Oke. Kemudian tarekat ini berperan kuat dalam proses Islamisasi di wilayah Anatolia dan Balkan. Nah, pokok-pokok ajarannya adalah ini yang paling penting, bahwa wilayah Alawiyah, bahwa ajaran Bektasyah menekankan tentang wajibnya seseorang ya yang mengikuti ajaran ini untuk berwilayah kepada Ahlul Bait. Artinya menempatkan dirinya di bawah otorisasi dari Ahlul Bait. Kemudian takwil batini, ya. Kemudian 4 gerbang, kemudian humanisme spiritual. Oke. Anda nanti bisa mencari lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan takwil batini dan 4 gerbang. Uh, Mungkin akan lebih jelas ketika uh, Anda merefer pada referensi-referensi utama yang menjelaskan tentang tarekat At-Tasyiyah untuk memahami takwil batini dan 4 gerbang ini. Nah, selanjutnya adalah tarekat Saziliyah. Tarekat Saziliyah ini didirikan oleh Abdul Hasan As-Sazili, di mana di Afrika Utara. Okay. Saziliyah menekankan integrasi penuh antara tasawuf dan kehidupan sosial. Mirip-mirip dengan tarekat Bektashi tadi dari sisi khidmah tadi ya. Bukan hanya sosial tapi juga ekonomi. Prinsipnya yang terkenal melalui ungkapan laisa tasawuf tarkud dunia, bal tarku ma yasghaluka anallah. Ya. Bukan tasawuf ya, bukannya tasawuf itu meninggalkan dunia ya, melainkan meninggalkan sesuatu yang menyibukkan kita dari Allah ya. Nah, ini tadi yang kita maksud dalam pertemuan-pertemuan pertama, apa yang dimaksud dengan tarkul iktisad ya. Meninggalkan mata pencaharian itu bukan berarti kita tidak bekerja dalam tasawuf. Artinya meninggalkan kepemilikan iktisad, pemerolehan ya. Rasa memiliki hasil dari semua iktisad tadi, rasa memiliki properti, rasa memiliki harta. Seorang sufi masih boleh memiliki harta yang banyak, memiliki pekerjaan, memiliki perusahaan, tapi dia uh, wajib menghindari rasa kepemilikan itu tadi. Ya. Karena apa? Ketika rasa kepemilikan itu muncul, ini menyibukkannya dan menjauhkannya dari kesibukan mengenal Allah, ya. Melalaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik adalah pokok ajarannya tawakul aktif ya. Ini kebergantungan kepada Allah tanpa meninggalkan sebab duniawi. Bahwa ia bertawakal kepada Allah tapi dia tidak meninggalkan kaidah sebab-sebab duniawi yang memungkinkan baginya untuk bertahan untuk hidup. Kemudian zikir sadar hudur al-qalb tanpa teknik asketisme ekstrim. Kemudian keseimbangan syariat dan hakikat menolak dualisme fikih dan tasawuf. Jadi tarekat Saziliyah ini selalu menekankan aspek-aspek ruhani ya di dalam adab-adab fikih. Gitu ya. Di setiap aspek fikihnya memiliki pemaknaan spiritual. Kemudian ma'rifah melalui kesadaran eksistensial, bukan ekstasi dari emosional. Oleh karena itu mungkin ya tarekat Saziliyah ini adalah tarekat yang mungkin paling dekat dan paling mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah, ya, dengan kondisi yang berubah-ubah, dengan sejarah yang berubah-ubah, karena dia uh, memiliki spektrum rasional tadi. Dari sisi mana? Dari sisi makrifah yang melalui kesadaran eksistensial tadi. Di sini aspek rasionalnya. Karena apa?
tarekat Saziliyah ini melihat bahwa aspek emosional itu berharga, namun tidak boleh mengeksploitasi seseorang. Oke, karena dari sisi emosional ini, ya kadang kebenaran itu dapat terdistorsi, ya, jika tidak ada penjelasan burhannya. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi bagian penting dari pembahasan kita. Hubungan tasawuf Sunni dan irfan Syiah. Tasawuf itu ya cenderung dipahami sebagai tasawuf Sunni, tasawuf yang berakar dari sejarah tradisi kalam Sunni. Ya. Dan Irfan ini dipandang lebih dekat kepada tradisi Syiah karena eh, dalam Syiah sendiri banyak sekali pandangan-pandangan rohani yang dijabarkan secara eh, burhani, secara argumentatif. Nah, karena itu cenderung orang melihat bahwa Irfan ini adalah berakal dari tradisi kalam Syiah. Nah, ini akan kita yang ini membuat kita paham bahwa tradisi kalam awal itu memberikan pengaruh pada aspek rohani, aspek spiritual di masa mendatang sehingga memberikan corak yang berbeda ya, dalam tradisi spiritual juga. Nah, apa hubungannya berdasarkan akar sejarah sama-sama bahwa ini adalah ajaran Islam. Berdasarkan aspek teoritis dan praktisnya bahwa tasawuf itu eh, tujuannya adalah liqa'illah ya, bertemu ya, menyaksikan bertemu dengan keilahian ya. Kemudian irfan tujuannya adalah tazkiyatun nafs ya. Tujuannya adalah penyucian jiwa. Adapun mukasyafah itu adalah efek, bukan bagian dari tujuan dari apa dari perjalanan irfan. Oke. Kemudian berdasarkan sejarah dan interaksi ya punya hubungan secara silsilah. Gitu. Tasawuf Sunni punya hubungan dengan silsilah, Irfan Syiah juga punya hubungan dalam silsilah. Seperti kita jelaskan dalam penjelasan Al-Kalabazi di pertemuan awal bahwa ada rentetan silsilah yang membuat tradisi tasawuf Sunni dan Irfan Syiah ini bersambung. Ini pada Ahlul Bait. Dan berdasarkan pokok ajaran, tasawuf Sunni ini memiliki apa aspek yang namanya mahabbah dan Irfan Syiah ada aspek yang namanya mukasyafah. Ya. Mahabbah dan mukasyafah ini adalah salah satu jenjang yang akan dicapai ketika seorang mencapai kedalaman spiritual. Wujud dari mahabbah dan mukasyafah ini sama. Ini apa? Liqa'illah tadi. Menyaksikan keilahian. Berdasarkan konsekuensi ajarannya bahwa kedua-duanya mengharuskan, ya, mengharuskan eh, bagi seorang salik untuk melakukan praktek zuhud. Dan ini yang menarik adalah ada beberapa ahli yang melakukan penelitian tentang tasawuf dan Syiah dan menemukan garis yang mempertemukan kedua pandangan ini. Dia mengatakan bahwa many Sufi doctrines were copied and passed from Imamism, such as the concept of the walaya of the saints wali of God, borrowed almost from the concept of the walaya of the imam. In addition to the concept and practice arising from Imami, Shiism, or the concept also most likely into Sufi culture, such as that of fana fillah, aesthetic annihilations in God. This could come from Greek concept of henosis, which existed in the Neoplatonic traditions. Dia adalah Dr. Rebecca Masterton yang lulus di uh, jurusan sastra Jepang dan lulus di magister dalam studi komparatif uh, Asia Tenggara, ya, Asia dan Afrika, dan mencapai doktor di sastra Islam, ya, Islamic Literature, ya, dan telah mengajar 17 tahun. Kemudian beliau merupakan presenter yang aktif di
beberapa TV channel. Dia mengatakan bahwa banyak sekali doktrin-doktrin sufi ya yang dikopi dan dipaste dari Syiah Imamiyah ya. Seperti konsep wilayah dan konsep orang suci yang dipinjam ya, atau dipakai secara letterlek, secara plek ketiplek gitu ya, dari konsep wilayah Imamiyah. Kemudian konsep tentang fana fillah, konsep tentang kesucian, tentang apa namanya, tentang pandangan kepada wali itu diambil dari konsep Imamiyah. Juga ya mungkin konsep apa mukasyafah yang diambil dari konsep henosis yang ada pada tradisi Neoplatonik. Ini pembahasan lain. Namun yang jelas bahwa hubungan tasawuf Sunni dan Irfan Syiah ini sangat kental sekali. Dikarenakan apa? Dasar-dasar dan sejarah yang muncul dalam tasawuf Sunni dan Irfan ini selalu mengalami interaksi dari masa ke masa. Nah, namun ya pandangan tasawuf dan pandangan Irfan ini bukan pandangan yang imun dari penyimpangan. Ada banyak penyimpangan juga yang perlu diperhatikan jika kita memiliki atensi terhadap kemurnian teologis dalam setiap mazhab kalam. Bahkan salah satu peneliti dari gnosis Islam ini, ya, Syed Hussein Nasr, mengakui bahwa ada saja bentuk-bentuk penyimpangan di dalam tradisi sufi. Beliau menyatakan bahwa penyimpangan ini juga ditemukan dalam dunia Islam pada wilayah irfan dan tasawuf. Mereka menamakan diri mereka sendiri dengan zahid dan arif. Kemudian mereka mengistilahkan diri mereka sendiri dengan mutasawwifah. Dalam irfan, teori mereka meyakini inkarnasi hulul dan penyatuan ittihad. Mereka memisahkan syariat tarekat dan irfan praktis, yakni irfan amali ya. Nah, apa yang menjadi dasar, menjadi ciri dari kepenyimpangan ini? Jika tasawuf tersebut meyakini inkarnasi, kemudian meyakini ittihad, hulul ittihad tadi, serta memisahkan syariat dan tarikat dalam aspek praktisnya. Jadi ada yang meninggalkan syariat atau berlebihan dalam syariat. Ya. Kemudian mereka membangun kanekah atau perkumpulan sufi sebagai pengganti ya, dari masjid-masjid tempat-tempat utama peribadatan kaum muslimin ya. Mereka memisahkan diri mereka dari barisan kaum muslim. Mereka terbagi kepada aliran dan komunitas yang berbeda. Sejarah Islam dan filsafat dan Irfan menjadi bukti segala perubahan-perubahan tersebut dan dilema-dilema pikiran dan politik mereka. Artinya apa? Ciri utama ya, ciri utama dalam penyimpangan tasawuf itu atau irfan itu jika konsekuensi dari ajaran mereka adalah keyakinan terhadap inkarnasi atau hulul dan itihad ya. Kemudian meninggalkan pusat-pusat peribadatan kaum muslimin, meninggalkan syariat atau berlebihan dalam syariat ya, atau tidak melihat ada hubungan syariat dan hakikat. Ini konsekuensinya bisa bertimbal balik jika meninggalkan syariat kadang berlebihan dalam hakikat atau berlebihan dalam syariat kadang tidak melihat adanya hakikat. Ini adalah masalah dalam dunia tasawuf dan irfan. Oke. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan al-istiqamatu ala dalili laisat bil karamah ya, bahwa bihi التحقق على دليل ليس المقام على علي والكلام أثارها يمحو الوراء ويمحو الورادة عن التعبير ya. Bahwa uh, ciri dari apa ciri dari tasawuf yang sehat itu adalah uh, melihat kepada argumen atau dalil-dalil mereka bukan pada uh, penampakan karomah ya. Karomah itu bukan penanda ya, penanda bagi kebenarnya seseorang ya, bukan dalil bagi benarnya argumen seseorang apapun itu ya. Baik argumen ketuhanannya atau argumen mengenai amal-amalnya. Bahwa
kebenaran itu jika ia punya sandaran sandaran pada nas, maka itu menjadi tasawuf yang sehat. Jika seluruh aspek dari tasawuf itu hanya disandarkan pada karomah, ya, maka mereka meninggalkan yang namanya, maka nakal itu tidak memiliki tempat lagi. Artinya penyingkapan rohani atau kemampuan keajaiban yang dilakukan seseorang tidak membuat nakal itu batal, ya. Tidak membuat nukilan kita terhadap nas itu, kewajiban kita menukil kepada nas itu hilang. Bahwa seseorang harus melihat, ya, melihat bahwa eh, argumen seorang sufi, ya, atau pernyataan atau klaim seorang sufi harus dilihat dari sisi kecocokannya dengan nas. Gitu. Baik. Kemudian Mullah Sadra mengatakan al-qadar al-asnam al-jahiliyah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka pada satu aspek tertentu telah meninggalkan pengetahuan mereka, meninggalkan pengetahuan. Mereka juga menciptakan syariat-syariat yang tidak benar, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke, baik. Kenapa kadang-kadang para sufi ini bisa saja menciptakan syariat-syariat yang tidak benar? Karena mereka melihat bahwa al-karamah ini tadi bisa menjadi dalil bagi mereka, bisa membatalkan nas, gitu, bisa membatalkan nakal, gitu ya. Oke. Nah, ini yang membuat mereka kadang terdorong menciptakan syariat-syariat yang tidak benar, bahkan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Nah, ini dasar kenapa kadang ada penyimpangan dan tasawuf. Sesungguhnya penyaksian mereka, karamah-karamah mereka, dan tindakan-tindakan mereka yang dianggap sebagai tindakan di luar kebiasaan manusia hanyalah tipu muslihat semata. Salah seorang yang mengkritik dengan keras pandangan pandangan sufi adalah murid dari Mullah Syadra, yakni Faid Kashani, dan karyanya Al-Insaf. Nah, ini mungkin salah satu kitab yang bisa diakses untuk mempelajari tentang apa itu irfan. Baik, baik, kita sudah membahas tentang beberapa tarekat-tarekat sufi dan ciri khas mereka, serta apa saja yang menjadi poin-poin inti yang bisa menjebak, ya, gerakan-gerakan sufi atau figur-figur tasawuf, atau figur-figur yang menjalani proses tasawuf yang mungkin, ya, yang mungkin jika poin-poin ini dipenuhi, ya, akan menyebabkan seseorang terlempar kepada penyimpangan-penyimpangan. Nah, sebagai seorang akademisi kita bisa membagi bagian-bagian yang eh, perlu sekiranya dipahami dari tasawuf dan irfan, sehingga kita bisa memetakan eh, bagaimana, ya, bagaimana ajaran-ajaran tasawuf ini saling berinteraksi, kemudian apa saja yang menyebabkan eh, gerakan-gerakan tasawuf ini kadang bersinggungan dengan kelompok-kelompok Islam yang lain, terutama pada kelompok-kelompok mazhab kalam. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan perkuliahan kita kali ini memberikan eh, pengertian, pemahaman yang cukup bagi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.